Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, kita bahas sedikit persoalan tahlilan secara definitif dan juga secara logis ya, lebih halus ya. Tahlilan secara bahasa itu kan berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan. Tahlilan itu masdar, masdar dari, halala yuhallilu. Ya, yang artinya la ilaha illallah gitu kan. Nah, kemudian kata tahlilan ini kemudian dijadikan nama dari sebuah tradisi masyarakat pada momen, kematian seseorang. Jadi apa fungsi daripada tahlilan ini? Jadi tahlilan ini berfungsi sebagai wasilah atau sarana, ya. Jadi sebagai sarana, mengajak masyarakat untuk berkumpul, mendoakan jenazah yang, pada saat itu meninggal. Jadi diajak dikumpul, ya untuk mendoakan. Kalau tidak diajak ya cuma diminta saja di rumahnya, itu belum tentu dia doakan karena belum tentu lupa. Ya mungkin karena lupanya gara-gara dia lebih ingat sapinya ya yang diikat di hutan dibandingkan permintaan saudara-saudaranya. Makanya dikumpullah dia dalam satu rumah, dalam satu tempat, di rumah keluarga, yang, meninggal keluarganya ini. Supaya apa, supaya minta untuk didoakan, minimal diaminkan, mengaminkan doanya imam pada saat itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah tahlilan itu ibadah? Ya maka dikatakan bahwa tahlilan itu bukan ibadah, bukan juga amalan. Ini perlu kita garis bawahi, bahwasanya tahlilan itu bukan ibadah, bukan juga amalan. Terus apa? Ya, seperti kita jelaskan tadi, tahlilan itu hanyalah sarana yang mendukung kegiatan keagamaan, yang mendukung amalan-amalan yang nantinya akan dilakukan di situ, gitu kan. Nah, kemudian apa dalil wasilah, gitu kan, atau apa dalil sarana? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-35, ya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan kemudian carilah, wasilah atau jalan. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepadanya tentunya kan. Masa cuma dikasih cari jalan cuma dicari jalan aja. Nah, untuk berjalan gitu kan, pasti untuk, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus dicari 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 kalau nggak ada itu bagaimana? Ya kalau nggak ada ya kita buat wasilah itu gitu kan. Nah, kita disuruh cari wasilah, tapi kita sudah cari kemana mana tapi enggak ada, enggak ketemu wasilahnya, ya maka wasilahnya itu kita kita buat. Logikanya begini, ya ada anu kan, sungai untuk menghubungkan dengan, daratan ini dengan daratan yang ada di sana kan itu butuh jembatan. Disuruh, "Ayo kita pergi sana beli jembatan." Oh, kita pergilah di toko. Pergi ke toko A nggak dijual, pergi ke toko B nggak ada yang jual jembatan. Kalau sudah dicari seperti itu nggak ada, ya dibuat sendiri jembatannya kan begitu kan. Nah, logikanya seperti itu. Nah, lantas di mana korelasi ayat ini dengan, tahlilan? Jadi tahlilan itu adalah sarana, ya. Ya, jadi tahlilan itu bukan hanya bermanfaat untuk keluarga mayit, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat. Jadi masyarakat dan juga keluarga mayit sama-sama memanfaatkan wasilah yang namanya tahlilan ini untuk mendekatkan diri kepada kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, lantas apa saja yang dilakukan dalam tahlilan? Ada zikir, ada doa, ada baca Quran, ada ceramah, ada sedekah gitu kan. Nah, kalau kita tanya lagi apa dalil-dalilnya gitu kan. Apa dalilnya zikir? Apa dalilnya baca Quran? Apa dalilnya doa? Apa dalilnya ceramah, sedekah dan lain sebagainya di ya kegiatan tahlilan itu. Nah, di sini kita akan sebutkan, kalau doa dan ceramah ini kan sebenarnya tidak perlu lagi kita terangkan ya, karena ini sudah jelas dalilnya sharih mendoakan orang meninggal, kemudian menceramahi ya supaya, keluarga mayit itu menjadi tenang, kemudian masyarakat yang lainnya agar lebih mengingat kematian gitu kan. Nah, tapi terkadang muncul lagi pertanyaan dari ikhwan salafi, "Ya kenapa mesti di situ berdoanya? Kenapa mesti di situ ceramahnya?" Gitu kan, "Kenapa nggak di tempat lain?" Nah ini juga persoalannya, karena belum tentu di tempat lain itu mereka berkumpul. Belum tentu di tempat lain itu mereka akan ketemu. Ya boleh jadi tidak, makanya diundang. Kalau diundang kan sudah minimal 95% itu hadir untuk memenuhi undangan gitu kan. Nah, jadi ini tidak perlu kita terangkan, karena yang paling dipertengkarkan akhir-akhir ini itu kan persoalan zikir, baca Quran, dan juga sedekah gitu kan. Nah, ini adapun sedekah biasanya itu masyarakat, khusus untuk masyarakat di tempat saya ini, biasanya kalau ada orang meninggal mereka itu kirim bawa beras. Berasnya itu sudah bisa 10 liter ya, 10 liter. Intinya itu, satu kantong bukan satu kantong, satu keranjang yang biasa ibu-ibu bawa di pasar itu penuh itu. Nah, sambil diselipkan amplop di situ di dalamnya, dibawalah ke keluarga mayit, dikasih, gitu kan. Tapi belum tentu di daerah seperti itu, daerah lain seperti itu. Karena saya juga dapat di satu daerah, itu tidak seperti itu, adatnya, kebiasaannya. Tapi di tempat lain bisa terjadi seperti itu. Ya jadi zikir dan juga bacaan Al-Quran, apakah diterima oleh mayit atau apakah pahalanya itu sampai kepada mayit?
Nah, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali itu menegaskan, ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali menegaskan bahwa zikir dan juga bacaan-bacaan Quran itu pahalanya sampai ke mayit jika diniatkan, jika disebutkan nama mayitnya itu siapa. Rasulullah mengatakan ya dari hadis Imam Muslim, ini juga saya tidak bacakan matannya, saya langsung baca langsung sebutkan maksudnya, terjemahannya saja. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada laki-laki datang kepada Nabi. Laki-laki itu mengatakan, ibu saya meninggal dunia ini secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya menduga seandainya ibu saya ini dapat berwasiat tentu dia akan bersedekah gitu kan. Nah, artinya si anak ini tidak tahu, dia cuma menduga saja gitu kan. Nah, kemudian si pemuda ini yang orang mamanya meninggal tadi mengatakan, bertanya kepada Nabi, apakah ibu saya akan mendapatkan pahala jika saya bersedekah atas nama ibunya gitu kan, atas nama ibu saya gitu kan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya, ibumu nanti akan dapat pahala atas sedekah yang engkau lakukan. Nah, jadi seperti itu. Tapi nanti akan muncul lagi pertanyaan, ini kan hadis khusus untuk si anak. Ya kalau hadis khusus untuk orang lain itu bagaimana gitu kan. Ya, nah inilah ribetnya ya Ikhwan Salafi ya. Entah terkhusus ustadz-ustadznya ya. Padahal saya yakin di Universitas Madinah, kemudian sekitarnya itu di kampus di Arab Saudi, pasti mempelajari usul fikih ya. Padahal ulama itu sudah menggagas sebuah kaidah al-ibrah ya bil umumil lafaz la bil khususi as-sabab. Pelajaran-pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz dalil, bukan dicari sebab-sebab khususnya seperti apa. Ya kita tidak disuruh untuk mencari sebab khususnya, ya tapi kita justru ya kita membaca dalil ini secara umum, ya kemudian kita ambil pelajarannya. Itulah yang dilakukan oleh para ulama, gitu kan. Ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Ya, salah satu contohnya ulama yang mengamalkan al-ibrah bi umumil lafaz ini itu salah satunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa eee, dalam kitab Al-Fatawa bahwa pendapat yang benar dan sesuai dengan kesepakatan para imam adalah bahwa mayit dapat memperoleh manfaat dari semua ibadah, baik ibadah badaniyah, sholat, puasa, baca Quran, kemudian ibadah maliyah atau sedekah, itu kan zakat, sedekah ya. Hal yang sama berlaku untuk juga berdoa dan membaca istighfar untuk mayit, gitu kan. Nah ini ya, yang dikatakan oleh yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi dari keterangan ini menunjukkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah betul-betul mendalami dalil ini. Tidak dibaca secara sebab yang khususnya, tapi dibaca secara umum, dipahami secara secara umum. Kemudian menunjukkan bahwa semua amalan-amalan jika diniatkan, ya, jika diniatkan atas nama si mayit, maka ya si mayit akan dapat pahala seperti itu, gitu kan? Bahkan dalam Dalilul Falihin itu dalam sebuah kitab Dalilul Falihin, di situ Imam Syafi'i mengatakan bahwa yustahabbu an yuqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Itu dianjurkan untuk dibacakan di sisi mayit ini sebagian daripada Al-Qur'an. Ya, wa in khatamul Qur'an kullahu ya kana hasanan. Jika dihatamkan Al-Qur'an untuk si mayit ini, ya maka baik gitu kan. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Ya, sebagian bagus dibacakan itu dianjurkan dan lebih dianjurkan lagi ketika dibaca dihatamkan untuk si mayit. Jika diniatkan sekali lagi ya, diniatkan untuk membaca Al-Qur'an, diniatkan atas nama orang yang meninggal tadi. Nah, inilah bentuk pemahaman para ulama terhadap hadis yang umum tadi, yang hanya menyebutkan sedekah tadi. Tapi ya, mereka memahami bahwasanya bisa juga diterapkan kepada amalan-amalan yang lainnya. Baca Quran, puasa, sholat, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Makanya eh, dalil khusus untuk tahlilan seperti zikir, kemudian apalagi makan-makan juga ada ya, khatam Al-Qur'an, kemudian, baca tahlil la ilaha illallah itu, di acara tahlilan itu memang tidak ada karena para ulama hanya mengambil dalil umumnya saja, ya. Pandangan yang membolehkan ya ulama aswaja Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka memahami ayat-ayat ini berdasarkan atau memahami dalil-dalil ini berdasarkan kias dari dalil-dalil umum tadi, ya meskipun tidak disebutkan zikir, ceramah, doa bersama, makan-makan, tapi mereka memahami ini sebagai dalil umum kemudian dikiaskan ke amalan-amalan yang lainnya. Jadi mereka katakan kalau sedekah
dan doa bisa sampai, ya maka membaca Al-Qur'an, zikir, amalan kebaikan dan lain sebagainya juga bisa sampai asalkan diniatkan untuk mayit gitu kan. Asalkan diniatkan untuk mayit. Jadi inilah yang menjadi dasar tahlilan ya atas daripada pemahaman para ulama salaf. Artinya tahlilan itu kan cuma nama saja. Bisa bisa saja diganti dengan nama yang lain gitu kan. Bisa saja diganti dengan nama majlisan. Tapi karena berhubung di dalam acara ini ya dibacakan la ilaha illallah, ada kata la ilaha illallah, ya maka disebut namanya tahlilan. Ya, tapi bisa saja diganti, mungkin saja diganti dengan majlisan gitu kan. Ya, diganti dengan apa namanya? Qiraatan ya. Eee, atau bisa juga diganti dengan zikron, macam-macam ya. Tapi karena masyarakat pada saat itu lebih condong kepada nama tahlilan, ya tahlilan saja namanya gitu kan. Jadi, pendapat yang benar menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama bahwa pahala bacaan Al-Qur'an dan doa bisa sampai kepada, mayit. Mayoritas ya, mayoritas bukan minoritas. Iya, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Adapun pandangan ulama yang melarang daripada tahlilan seperti ulama Salafi, ya mereka cari dalil khususnya mana. Ya, mereka cari apa, sabda Nabi yang betul-betul sharih menjelaskan, "Ayo kita tahlilan," katanya itu. Kurang lebih redaksinya seperti itu. Ya, Nabi atau sahabat, ya carikan dalil tentang tahlilan, bagaimana acaranya, waktunya, formatnya, makan-makan itu bagaimana. Ya, jadi mereka berhujjah mesti ada, tuntunan khusus gitu kan. Ya, artinya cara seperti ini kan sudah di luar daripada pemahaman para salafus saleh. Jadi kesimpulannya adalah ada dalil khusus untuk beberapa amalan tertentu seperti sedekah, haji, puasa, doa. Tidak ada dalil khusus untuk acara tahlilan bagaimanapun bentuk dan harinya. Jadi para ulama Ahlus Sunnah menggunakan dalil umum, kemudian dia gunakan qiyas sebagai dasar dibolehkannya tahlilan ini. Ya maka dari sini tahlilan adalah masalah khilafiyah kan, khilaf antara ulama salaf, imam mazhab dan ulama salaf, imam mazhab dan ulama atau ustadz-ustadz salafi. Jadi ini bukan persoalan akidah, ini persoalan fikih saja. Jika dilakukan dengan niat yang baik, tanpa keyakinan wajibnya amalan itu atau kegiatan tahlilan ini, maka banyak ulama membolehkan. Jadi seandainya ada satu ulama ya yang mengatakan tahlilan ini wajib, tahlilan ini sunnah, maka ya itu fatal, ya. Tapi kalau dikatakan boleh, boleh saja, maka itu dibenarkan, ya. Jadi saya kira ini, eee, cara yang tepat untuk kita bisa saling memahami, bisa saling mengerti bahwasanya tahlilan itu amalan-amalannya didukung oleh mayoritas ulama. Ya saya katakan tahlilannya ya, tapi amalan-amalan yang ada dalam tahlilan itu apa namanya, didukung oleh mayoritas para ulama. Adapun nama tahlilannya, ya itu kembali ke, daerah masing-masing. Ya itu apa namanya, tahlilan itu apa namanya di situ. Kalau di Jawa dikasih nama kenduran, gitu kan. Kalau di tempat saya namanya mak baca-baca, gitu kan. Di tempat lain namanya selamatan, gitu kan. Artinya beda-beda namanya, gitu kan. Tidak tidak harus tahlilan namanya, ya. Di tempat lain namanya beda-beda. Ya tergantung, ya terserah mau dikasih nama apa gitu kan. Tahlilan sebagai sarana dibolehkan dan amalan-amalan yang ada di dalam, tahlilan itu dianjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.